Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka halaman, kalau kitab yang baru halaman 34. Kalau kitab yang seperti ini halaman 27. Kalau yang baru 34. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-sanatur rabi'ah, tahun keempat. As-sanatur rabi'ah, tahun keempat, halaman 34 ya. Diartikan as-sanatur rabi'ah, tahun keempat, punya kitab berdiri. Ayo yang enggak punya kitab berdiri. As-sanatur rabi'ah, tahun keempat, minal hijratih, hijriyah. Ghazwatuh Bani Nadir, perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Ghazwah, saya sampaikan kembali, ghazwah itu peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu beberapa kali, kurang lebih 27 kali mengikuti peperangan. Di antara perang yang diikuti oleh Nabi adalah perang Bani Nadir. Fissanatir rabi'ah, satu, fissanatir rabi'ah, di tahun keempat, minal hijratih, dari hijrah, hadatsat, terjadi, ghazwatuh Bani Nadir, perang Bani Nadir. Perang Bani Nadir. Wa ghazwatuh Dzatir Riqa, dan perang Dzatir Riqa. Perang Dzatir Riqa. Jadi Nabi Muhammad itu setelah
mengikuti perang Bani Nadir, ikut perang lagi namanya perang Dzatir Riqa. Nabi Muhammad jiwanya jiwa pejuang, tidak capek. Bahkan dalam banyak kisah Nabi Muhammad itu ketika melaksanakan ibadah, setelah itu ibadah lagi, setelah itu melaksanakan aktivitas lagi. Itulah Nabi Muhammad. Jadi kalian tidak boleh gampang capek. Kalau dalam Al-Quran itu fa idza faraghta fansab, apabila kamu selesai melakukan satu aktivitas, beralihlah untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan yang lain. Perang Dzatir Riqa ini perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad setelah mengikuti perang Bani Nadir. Jumlah pengikutnya, jumlah santrinya Nabi Muhammad yang ikut perang Dzatir Riqa sejumlah 700 santri, 700 sahabat ikut perang Dzatir Riqa. Tujuannya untuk memerangi kabilah-kabilah Najd. Dulu tilmidah yang baru datang tidak usah rame. Ini baru datang sudah rame, diam. Yang mengartikan itu ballpoint dan tangannya. Ayo diam. Kitab yang baru halaman 34, kitab yang lama halaman 27. Kenapa terjadi perang Dzatir Riqa? Dulu ada kabilah Banu Sa'labah dan Banu Muharib itu berinisiatif membunuh Nabi. Ada dua kabilah yang berinisiatif ingin membunuh Nabi. Padahal Rasulullah orangnya sangat baik, ingin dibunuh. Setelah itu Nabi keluar. Ternyata ketika Nabi keluar, dua kabilah ini takut kabur. Karena Nabi Muhammad itu orangnya gagah, pemberani. Gagah pemberani. Mentalnya kuat. Kenapa? Karena nabi-nabi itu pemberani semua, kuat-kuat semua. Bahkan Nabi Musa pernah memukul musuh temannya, satu kali pukulan langsung mati. Itu Nabi Musa. Oleh karena itu, khusus santri-santri baru ini harus kuat mondok. Ya, harus kuat. Kemudian Nabi Muhammad keluar sendirian
Banu Tha'labah dan Banu Muharib ini kabur, sebagian balik lagi ingin membunuh Nabi. Ayo balik-balik, kita bunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beserta para santrinya, para jamaahnya, para sahabatnya itu sedang sholat. Namanya sholat khauf, sholat yang dilakukan ketika takut dalam keadaan perang. Sholatnya berjamaah. Itu Nabi Muhammad. Dalam keadaan perang saja, Nabi Muhammad masih menyempatkan diri untuk sholat berjamaah. Kesibukan perang. Kita ngopi semisal di luar, iqomah semestinya ikut berjamaah. Apalagi tidak ada aktivitas-aktivitas urgen lainnya. Berarti melihat kisah ini, berjamaah dan perang itu sama-sama penting. Tapi Nabi Muhammad ketika perang, waktunya sholat masih sholat berjamaah. Kita kadang berjamaah, kadang tidak. Semoga kedepannya kita lebih giat lagi untuk sholat berjamaah. Karena berjamaah, orang-orang kafir itu melihat langsung takut. Ya, langsung takut. Barokahnya berjamaah, barokahnya kompak. Wa ghazwatuh Badrin, dan perang Badar. Dan perang Badar al-akhirati, yang akhir. Jadi perang Badar itu ada dua. Perang Badar pertama, perang Badar kedua. Di saat perang Badar kedua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para tentaranya sebanyak 1.500. Jadi kalau berperang itu jangan sendirian. Kalah. Kalau berperang itu bersama-sama. Jadi kalau kalian ingin menang, maka perbanyaklah teman. Perang Badar kedua ini perang yang dilakukan untuk berperang dengan Abi Sufyan. Dulu ada seorang tokoh namanya siapa? Abi Sufyan. Abi Sufyan ini pernah melakukan kesepakatan dengan orang-orang muslim di Badar. Akan tetapi kesepakatan itu dilanggar. Bahkan Abu Sufyan ini mengutus sahabatnya namanya Nu'aim bin Mas'ud ke Madinah untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Jadi ada seorang semisal dari Israel mengutus salah satu tentaranya ke Surabaya untuk memberikan rasa takut. Dan utusan Abi Sufyan ini yang namanya Nu'aim
Nu'aim itu asalnya ni'amun, artinya nikmat. Kalau Nu'aim itu nikmat kecil. Kemudian apa kata Nu'aim? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dalam Al-Quran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum. Wahai kaum muslimin, kata Nu'aim, ya, bahwasanya akan banyak orang yang datang kepadamu untuk membunuhmu. Kamu harus takut. Jadi keinginan Nu'aim, harapan Nu'aim berkata seperti itu agar kaum muslimin takut. Fazadahum imana, ternyata kaum muslimin tidak takut, imannya tambah kuat. Saya tidak takut meskipun ditakut-takuti. Dan berkata, orang muslim berkata, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad datang, habis suruh lari, kabur. Jadi kalian kalau ingin menang menghadapi sesuatu, hatinya tidak ciut, hatinya tidak gentar, mau ujian, mau apapun, mau perjalanan, perbanyaklah baca hasbunallah wa ni'mal. Dulu orang-orang muslim ketika memperbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil langsung menang dan langsung mendapatkan banyak kenikmatan dan karunia yang banyak. Beberapa bulan yang lalu saya ikut ngaji ke Abi Ihya di Ketintang. Saya setiap minggu itu 2 kali ikut ngaji. Tadi siang, tadi pagi saya ikut ngaji mulai jam 8 sampai jam 10 lebih. Jadi saya itu kalau ngaji ke Abi ya 2 jam. Jadi saya tidak ngobrol ketika ngaji, diam, nulis. Dulu saya sowan, apa amalan yang sangat bermanfaat diamalkan setelah sholat malam? Beliau memberikan amalan kepada saya, perbanyaklah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya itu biasanya kalau perjalanan jauh banyak baca ini. Kenapa? Karena dulu orang-orang muslim ketika wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ketika memperbanyak baca itu, fangqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Kemudian mereka pulang binikmatin minallah, membawa banyak kenikmatan. Jadi kalau kalian ingin banyak kenikmatan, perbanyaklah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil adim. Lam yamsashum su. Insyaallah kalau memperbanyak baca ini akan terhindar dari banyak musibah. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah. Kalau bisa sesekali baca itu sebanyak, jangan banyak-banyak, 450 kali saja. Sebentar, paling setengah jam ya.
ya jangan terlalu lama bacanya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Apa artinya Ustaz? Hasbunallah itu artinya Allah akan mencukupkan kemenangan kita. Wa ni'mal wakil, dan seenak-enaknya dibuat pasrah itu Allah. Walam yakun, dan tidak terjadi, walam yakun, dan tidak terjadi fiha, di tahun itu, harbun, peperangan, illa fi Bani Nadir, harbun, peperangan, illa fi Bani Nadir, kecuali di Bani Nadir. Jadi peperangan yang sampai terjadi di tahun keempat hanyalah peperangan Bani Nadir. Apa artinya Bani Nadir? Banu Nadir, adapun Banu Nadir, kenapa Ustadz kok ada Bani Nadir, ada Banu Nadir, ada Bana Nadir? Ya, Bani Nadir dibaca ni, dibaca iya, karena didahului huruf jar. Fi Bani Nadir, maka dibaca jar, ya. Nanti kelas 7 akan tahu nahwu. Bani Nadir, kenapa dibaca Bani Nadir? Karena didahului huruf jar berupa fi Bani Nadir. Kemudian coba diperhatikan nomor 2 itu Banu Nadir, ya. Adapun Bani Nadir, kenapa dibaca Banu? Karena menjadi mubtada, rofaknya dengan waw karena asmaul khamsah atau isim yang 5. Isim yang 5 itu rofaknya dengan waw, nasab jarnya dengan iya. Banu Nadir, adapun Banu Nadir, qabilatun ialah kabilah, golongan, min Yahudil Madinati, dari Yahudi Madinah, orang-orang Yahudi. Karena ada bainahum, ialah antara Yahudi Madinah, antara mereka, bainahum ialah antara mereka, wa bainal muslimin, dan antara orang-orang muslim, uhudun, apa banyak perjanjian. Uhudun, apa banyak perjanjian, diartikan. Kalau belum bisa mengartikan, dilihat ya kitabnya. Barang siapa yang mengartikan kitab, timbangan amalnya tambah berat. Ya. Yu'aminu, memberi keamanan, kulun, masing-masing, minhum, dari mereka, al-akhirah, pada yang lain. Jadi kaum kafir dari Yahudi Madinah, keturunan Bani Nadir, pernah sepakat untuk tidak saling menyerang,
untuk saling menjaga. Orang kafir yang tidak menyerang orang muslim, berjanji tidak menyerang orang muslim, itu namanya kafir muahad. Kafir itu banyak istilahnya. Tidak semua orang kafir itu boleh diperang. Siapa orang kafir yang boleh diperangi? Ialah orang kafir yang memerangi kita atau ingin memerangi kita, seperti Israel. Tahu Israel? Karena Israel memerangi orang Islam, maka orang Islam boleh memerangi Israel. Seperti kenapa Ustadz Iran kok menyerang Israel? Ya, karena Iran lebih dahulu diserang oleh Israel. Katanya netizen di YouTube itu Israel. Boleh. Mereka itu dikatakan kafir harbi, orang kafir yang boleh diperang. Kalau orang-orang kafir di Indonesia, jangan diperangi, gak boleh, harus dijaga, harus berdamai. Mereka namanya kafir muahad, orang-orang yang tinggal di Indonesia dan berjanji tidak menyerang orang-orang Islam yang sama tinggal di Indonesia. Itu termasuk salah satu dari 5 sila persatuan. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kalau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan kalau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil, semuanya adil, semuanya dijaga oleh pemerintah, baik yang Muslim, yang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, semuanya adil, diamankan oleh pemerintah. Kenapa? Karena sama-sama tidak menyerang orang Kalau menyerang jangan kasih ampun. Fahim tum? Jadi orang kafir itu ada yang boleh diperangi, ada yang tidak boleh diperangi. Jangan ada orang kafir ya langsung perang, nggak boleh. Ya. 3. Qadimah berkunjung. Qadimah berkunjung ilaihim pada mereka. Jadi Rasulullah itu pernah mengunjungi orang kafir. Siapa yang berkunjung kepada Bani Nadir? Ar-Rasuluh. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ab di ashabihi, beserta para teman-temannya, sahabatnya. Jadi kebiasaan Rasulullah itu sering silaturahim, datang ke rumah temannya. Kalau para sahabat juga sering berkunjung ke rumah Rasulullah sebagai gurunya. Jadi kalian jangan sampai setahun tidak pernah berkunjung kepada temannya, tidak berkunjung ke rumah gurunya, apalagi nanti menjadi alumni. Gak pernah datang ke rumah gurunya, gak pernah ketemu lagi ke gurunya, gak boleh. Jadi kalian juga nanti sesama teman saling
mengunjungi. Rasulullah datang ke Bani Nadir. Fattafaqoh, kemudian sepakat jama'atun, sekelompok, minhum dari Bani Nadir, ala qatlihi, untuk membunuh Rasulullah. Wah, kejam ini ya. Rasulullah datang malah ingin dibunuh. Parah orang kafir ini ya. Dulu memang orang-orang kafir itu kejam. Ya. Dulu orang-orang kafir itu kejam, tapi Rasulullah tetap tenang. Seperti Ali Khamenei. Pemimpin Iran, tenang orangnya ya. Orang-orang Bani Nadir sepakat untuk membunuh Rasulullah. Fa'alimah, maka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalikah, akan hal itu. Tahu Rasulullah, tahu dari siapa Rasulullah? Ya namanya Rasulullah ya, di samping banyak mata-matanya, Rasulullah juga sering mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekengane pusat. Jadi Rasulullah ini orangnya pusat, langsung dijaga oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang berniatan jahat, langsung dikasih tahu oleh Rasulullah. Pernah salah satu istri Rasulullah itu menggibah Rasulullah, tapi Rasulullah dikasih tahu oleh Allah. Kamu begini-begini ya, sabda Rasulullah. Kok tahu kamu Rasulullah? Allah yang ngasih tahu. Jadi hati-hati kita menggibah, membicarakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bisa jadi mereka dikasih firasat yang kuat sehingga tahu apa yang dibicarakan di belakangnya. Kalau bisa, jangan pernah membicarakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya Allah. Fakharaja, kemudian keluar Rasulullah. Dilihat kitabnya. Kemudian keluar Rasulullah min indihim, dari mereka. Karena Rasulullah ini tidak mau berperang, tidak mau meladeni Banu Nadir, ketika ada inisiatif membunuh Rasulullah, keluar dulu, gak usah perang. Kalau bisa diselesaikan melalui selain perang, tidak usah perang. Kalau bisa dilalui dengan damai, mengapa harus perang? Wa tabi'ahu, dan mengikuti Rasul ashabuhu, siapa teman-temannya. Jadi teman-teman Rasulullah, santri-santrinya Rasulullah itu setia semua. Kalau Rasulullah ke timur, ikut ke timur. Kalau ke barat, ikut. Kalau sholat, ikut sholat. Itu karena Rasulullah. Thumma arsalah, yang nomor 4 dilihat, diartikan, kemudian mengutus
kemudian mengutus. Arsala itu bahasa Arab artinya mengutus. Isim maf'ulnya mursal, artinya diutus. Jadi orang-orang yang mursal itu artinya orang-orang yang diutus kalau bahasa Arab. Tapi kalau mursal bahasa Madura, mursal itu orang-orang yang bejat. Biasanya kalau ada orang-orang yang bejat, orang-orang yang nakal, itu orang Madura biasanya mengatakan mursal. Tapi kalau menurut orang Arab, mursal itu artinya utusan. Utusan presiden seperti Raffi Ahmad, itu kalau bahasa Arabnya mursal. Rasulullah mengutus ilaihim ke Bani Nadir, ya'muruhum, Nabi memerintah mereka Bani Nadir bil khuruji, untuk keluar minal biladi, dari Madinah, dari negerinya. Fa'ata'u, kemudian mereka taat. Summam tana'u, kemudian mereka menentang. Jadi Bani Nadir ini awalnya orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Dan Bani Nadir ini punya teman, semuanya munafik. Jadi Bani Nadir ini awalnya orang-orang yang taat kepada Rasulullah meskipun orang Yahudi, tapi sering berteman dengan orang-orang munafik. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bani Nadir untuk keluar dari Madinah. Keluar dulu. Awalnya keluar. Kemudian bertemu dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini berkata kepada Bani Nadir, jangan keluar. Jangan keluar. Gak usah ikut perintah Rasulullah. Apa Rasulullah itu? Ya. Mereka berkata, memanas-manasi, menjadi provokator kepada Bani Nadir agar bermusuh dengan Rasulullah. Ini karakter orang-orang munafik. Ya. Bani Nadir awalnya orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan perintah kepada Bani Nadir agar keluar terlebih dahulu dari negara. Kemudian ada orang-orang munafik berkata, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir oleh Rasulullah, saya akan menemanimu. Ini kata-kata manis dari orang-orang munafik. Wala nuti'u fikum ahadan. Dan saya tidak akan mentaati orang-orang Islam untuk membelamu Bani Nadir. Kata orang-orang munafik. Kamu diusir ya, kata orang-orang munafik kepada Bani Nadir. Pak, kamu itu diusir. Ya. Kalau kamu sampai dibunuh wahai Bani Nadir, saya akan menolongmu. Pokoknya kamu itu gak usah berteman dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Berteman dengan saya saja Bani Nadir. Allah menurunkan ayat, wallahu yashhadu innahum
Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Jadi begini, coba diam dulu. Di sini ada 3 golongan, ya. Dalam kisah ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah. Golongan yang kedua, golongan Bani Nadir yang dipimpin oleh Abu Suf. Golongan ketiga, ini golongan munafik. Antara Bani Nadir dan muslimin awalnya berteman. Kemudian diadu domba oleh orang-orang munafik. Mereka tokoh-tokoh provokator ingin memecah belah antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Madinah. Akhirnya karena terprovokasi Bani Nadir, akhirnya Bani Nadir dan kaum muslimin itu terpecah belah. Padahal orang-orang muslim tidak ada niatan jahat kepada Bani Nadir. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memberikan bocoran kepada Rasulullah bahwa orang-orang munafik ini hanyalah kata-katanya manis, tapi sebenarnya orang-orang munafik ini ingin menghancurkan Bani Nadir dan kaum muslim. Kita termasuk yang mana? Pendusta seperti orang-orang munafik, atau seperti golongan muslimin yang selalu setia menemani gurunya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi. Tentunya kita sebagai orang Islam hendaklah menjadi orang yang jujur dan setia kepada para pemimpinnya. Thummam tana'u, kemudian Bani Nadir menentang. Kenapa menentang? Karena sudah mendapat masuk dalam hatinya, mereka sudah terprovokasi dari orang-orang munafik. 5. Nanti endingnya siapa yang menang? Pendusta, pengadu domba, atau orang-orang yang ikhlas seperti orang-orang muslim? Nah, ini jawabannya yang nomor 5. Fahasaroh, maka mengepung. Fahasaroh, maka mengepung. Fahasaroh, maka mengepung Bani Nadir. Hum ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sa'aluhu, sehingga mereka memohon pada Rasul al-khurujah, untuk keluar. Fa'adzinah lahum, kemudian Rasul memberi izin mereka. Wa kharaju, dan mereka keluar. Bi amwalihim, membawa harta-harta mereka. Wa nisaihim, dan istri-istri mereka. Yang punya istri bawa istri, yang enggak punya istri jangan bawa perempuan. Yang jomblo pulang sendirian. Wa auladihim,
dan anak-anak mereka. Wa ma dan apa yastati'auna yang mereka mampu hamlahu membawanya alal ibilih di atas kendaraan, di atas onta. Jadi kendaraannya lu onta. Kalau sekarang Toyota, sama-sama berakhiran ta. Illa halat alatal harbi, kecuali alat perang. Alat perang nggak boleh dibawa. Jadi happy ending, berakhir baik, berakhir indah bagi orang-orang Islam, tapi tidak berakhir indah bagi orang-orang yang memusuhi Islam. Apa rahasianya kok orang-orang Islam bahagia pada akhirnya? Yang pertama, karena mengikuti arahan Rasulullah. Kenapa Bani Nadir kalah? Bahkan memohon kepada Rasulullah agar tidak dikepung. Kenapa? Karena menentang Rasulullah. Orang Islam pun kalau menentang Rasulullah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti hadis, mereka akan kalah. Mereka pada akhirnya akan sengsara. Dulu di perang Uhud, Rasulullah pernah memberikan arahan pasukan yang ada di atas Uhud jangan turun meskipun sudah selesai peperangan. Tapi karena tergiur dengan harta, pasukannya turun, ingin mengambil ghanimah. Setelah turun ke bawah, maka Khalid bin Walid yang dulunya masih kafir naik ke atas, kemudian menyerang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin kalah. Kenapa kalah? Karena tidak mengikuti sabda Rasulullah agar tetap di atas Uhud. Apa hikmah dari sejarah ini? Kita itu sebagai santri hendaklah sami'na wa ata'na kepada pengasuh, kepada guru-gurunya, agar happy ending nanti ketika menjadi alumni, menjadi selesai belajarnya akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Itulah peperangan-peperangan yang terjadi di tahun 4 Hijriah. Pertemuan mendatang itu lebih indah ceritanya, karena nanti ada cerita tentang cucu Rasulullah Husain dan juga cerita pernikahan Rasulullah dengan salah satu istri Rasulullah, yaitu Ummi Salamah. Ummi Salamah ini perempuan yang hebat. Seperti apa kisahnya minggu depan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bawa tawajuhat. Yang tilmid bisa ambil tawajuhat. Kita doa bersama. Ayo, yang tilmid bisa buka tawajuhatnya. Yang tilmid dah bawa tawajuhat. Sudah berapa kali disuruh bawa tawajuhat gak bawa? Ya. Marilah kita doa bersama. Yang bawa tawajuhat dibuka halaman 79. Doa setelah seusai belajar.
Ya Rabbana tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala dha asrafna fatub alaina taubatan tausil li kulli haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajama amina rabbi yasma ya rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasulina dha bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi ada datashis suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi ya rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Allahu a'lam bisawab. Sallu ala Nabi Muhammad.